Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini mari kita sedikit membahas tentang salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ila asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu azim. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, tentu lafaz dari ayat ini sangat tidak asing di telinga kita. Lafaz dari ayat ini juga sering kita ucapkan ketika kita mendengar ada rekan, kerabat, saudara, keluarga yang terkena musibah, maka kita akan mengucapkannya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sesungguhnya arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini? Kalau kita ditanya apa artinya, tentulah semua kita paham, tentulah semua kita tahu apa artinya. Di mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini artinya adalah kita ini milik Allah, kita datangnya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Apa artinya? Saya ulangi sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kita adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, memang kita semua ini adalah milik Allah. Asal kita adalah dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Namun perlu kita ketahui bahwa ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 156 ini, atau potongan ayatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah suatu seruan, sebuah seruan dari Allah, sebuah perintah dari Allah. Apa perintahnya? Kita ini datangnya dari Allah dan kita harus kembali kepada Allah. Artinya Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah. Ketika kita sudah meninggal dunia nanti, janganlah kembali kepada yang lain, tapi kita harus kembali kepada Allah. Karena itulah seruan dari ayat ini. Lalu sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita mengetahuinya? Apakah kita mengetahui bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Bagaimana jalan kita untuk bisa kembali kepada Allah? Oleh karena itu ayat ini erat kaitannya dengan ilmu yang dinamakan mengenal diri. Apa yang akan dibahas? Tentu secara umum kita sudah sering mendengar kajian ini. Apa itu? Kita ini asalnya dari mana? Dan sekarang kita ada di mana? Kemudian nanti kita akan kembali kemana? Ayat ini sangat erat kaitannya dengan itu. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, kita ini milik Allah, dan kita kembali kepada Allah. Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, kita haruslah mengetahui sebelum kita ada di dunia ini, kita itu ada di mana. Sebelum Allah melahirkan, mewujudkan kita lengkap, baik itu ruh, jiwa, dan jasad kita ada di dunia ini, sebelumnya kita ada di mana. Kemudian setelah kita meninggal dunia nanti, kita akan kembali kemana. Artinya kita harus tahu jalan kita kembali kepada Allah itu lewat mana dan seperti apa. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau tadi saya katakan ada kajian umum yang mengatakan bahwa kita ini berasal dari mana, sekarang kita ada di mana, dan nanti kita kembali kemana. Maka secara umum kita mengetahui jawabannya adalah kita ini berasal dari tanah. Sekarang ada di atas tanah dan nanti akan kembali ke tanah.
Itu kajian umum yang selama ini mungkin kita ketahui. Apakah kajian ini benar? Apakah hakikatnya seperti itu? Maka mari sedikit kita bahas. Kalau dikatakan kita ini berasal dari tanah, sekarang ada di atas tanah, dan nanti kembali ke tanah, itu adalah sebuah perumpamaan kajian atau ilmu yang benar. Karena jasad kita ini memang berasal dari tanah, dan sekarang kita ada di atas tanah, dan nanti jasad kita juga akan kembali ke tanah. Namun sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa diri kita ini tidak hanya terdiri dari jasadnya saja. Namun diri kita juga, di dalam jasad kita ini ada namanya jiwa. Dan jiwa ini membawa ruh. Artinya diri kita ini terbagi secara umum ya, dalam kajian dasarnya ilmu mengenal diri, diri kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah diri yang terdiri, yaitu jasad yang dari tanah, yang sekarang ada di atas tanah dan nanti akan kembali ke tanah. Yang kedua namanya diri yang terperih, yaitu jiwa, diri yang merasakan. Lalu yang ketiga adalah diri yang sejati, yaitu ruh. Maka harus kita pahami, yang kembali kepada Allah itu yang mana? Di antara diri yang terdiri, diri yang terperih, dan diri yang sejati tadi. Antara jasad, jiwa, dan ruh, yang kembali ke Allah yang mana? Bagaimana cara mengembalikannya? Itu harus kita tahu. Kenapa? Karena itulah seruan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tadi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Potongan ayatnya sangat sering kita dengar dan sangat sering kita ucapkan ketika kita mendengar ada kerabat yang tertimpa musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kembalinya kepada Allah. Oleh karena itu, maka kita harus tahu jalan kita datang ke dunia ini, kita harus tahu. Karena apa? Karena ketika nanti kita kembali kepada Allah setelah meninggal dunia, kembalinya kita kepada Allah melalui jalan yang sama. Hakikatnya seperti itu. Kita harus tahu sebelum kita ada di dunia ini, kita ada di mana. Kemudian kita lahir di dunia, lalu kita akan kembali kepada Allah setelah kita meninggal dunia nanti. Mohon maaf semuanya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, mungkin dalam video kali ini tidaklah bisa saya ungkapkan seluruhnya. Namun saya menghimbau kepada kita semua dan termasuk diri saya sendiri untuk lebih terus belajar supaya kita memahami ini. Kenapa? Karena ketika kita tidak memahami ini, maka kembalinya kita kepada Allah akan penuh rintangan. Kembalinya kita kepada Allah, kita tidak akan tahu jalannya lewat mana. Oleh karena itu, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, kita harus tahu sebelum kita ada di dunia ini, kita ada di mana. Allah menciptakan kita itu sebagai apa? Itu dikenal dalam istilah kajinya adalah peta berma'rifatullah atau proses penciptaan. Allah menciptakan makhluknya, Allah menciptakan kita. Itu bagaimana prosesnya? Kita harus paham. Dan kita melalui tahapan-tahapan apa sebelum kita ada di dunia ini. Kemudian ketika kita lahir di dunia ini, apa perintah Allah kepada kita? Kita disuruh apa ketika ada di dunia ini? Setelah itu, ketika kita meninggal dunia nanti, kita diseru oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Maka dalam surat Al-Fajr ayat 27, Allah menyeru kepada kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Begitu kan? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa yang tenang. Maka kita harus menjadi jiwa yang tenang tersebut supaya kita bisa kembali kepada Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kalau kita teruskan ayatnya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi olehnya.
maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Itu kata Allah. Maka untuk bisa kembali kepada Allah, kita harus menjadi mutmainah, harus menjadi jiwa yang tenang supaya bisa kembali kepada Allah. Maka saudaraku, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini bukan hanya sekedar diucapkan, tapi kita haruslah memahami makna dari ucapan kita itu, makna dari ungkapan itu, makna dari seruan Allah itu kepada kita. Kita asalnya dari Allah dan kita harus bisa kembali kepada Allah. Kemudian jika ada sahabat semua yang bertanya, kan sudah seharusnya memang kita kembali kepada Allah. Belum tentu. Kenapa? Karena ketika kita ingin bisa kembali kepada Allah, kita harus memakai sifat-sifatnya Allah saat masih hidup di dunia. Kenapa? Karena sifat itu akan mengantarkan kepada zatnya. Kalau di dunia kita memakai sifat-sifatnya Allah dan kita terus belajar mengenal Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Tapi kalau di dunia kita memakai sifat-sifatnya setan, sifatnya iblis, maka kembalinya kita itu tidak kepada Allah, tapi kepada sang pemilik sifatnya, yaitu iblis. Maka saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita belajar untuk lebih mengetahui ini. Dalam video ini, saya hanya memberikan himbauan singkat atau seruan singkat kepada kita semua, bahwa makna dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini adalah sangat dalam. Itu seruan Allah kepada kita. Kita asalnya dari Allah dan Allah memerintahkan kita untuk bisa kembali kepada Allah. Untuk bisa kembali kepada Allah. Oleh karena itu, sahabat semua yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita belajar. Belajar dan terus belajar. Tentunya ketika kita ingin bisa mengetahui seluruh ilmunya, janganlah berhenti belajar. Karena Rasulullah mengatakan, menghimbau kepada kita, belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Oleh karena itu, ilmu Allah ini sungguh sangat luas. Ketika kita tidak mau mendisiplinkan diri kita untuk belajar, maka tidaklah bisa kita mengetahui ilmunya. Ketika terjadi seperti itu, maka merugilah diri kita. Kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar. Kalau tadi saya katakan, ketika kita memakai sifat Allah, maka kembali kepada Allah. Dan ketika kita memakai sifatnya setan, iblis, maka kita akan kembali kepada setan, pada iblis. Maka mulai dari sekarang, marilah kita belajar untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri. Tentu, kalau kita ingin membersihkan diri, mensucikan diri, itu butuh proses. Tidak bisa semata-mata hanya diungkapkan dengan kata-kata. Prosesnya teramat sangat panjang. Oleh karena itu, tidaklah mungkin, logikanya tidaklah mungkin kita bisa mengulur-ulur waktu untuk menunda-nunda belajar mengenal Allah ini. Karena ketika di alam kubur nanti, ada dua pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Yang pertama adalah, Man Rabbahu, siapa Tuhanmu? Dan yang kedua adalah, Man Nabiyuka, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu. Oleh karena itu, di alam kubur nanti ini ada dua bekal yang harus kita miliki untuk menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, siapa Tuhanmu? Artinya kita harus kenal kepada Allah, kenal kepada Tuhan kita. Dan siapa nabimu? Kita juga harus kenal kepada nabi. Dua bekal ilmu ini harus kita miliki, yaitu ma'rifatullah dan ma'rifatun nabi. Ilmu ma'rifatullah ini tentulah bisa kita pelajari di dalam torikoh-torikoh. Ketika kita masuk ke dalam satu golongan torikoh, maka kita akan belajar yang namanya ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ketika kita bisa belajar ilmu mengenal Allah, maka kita akan memiliki satu bekal ini. Bisalah kita untuk menjawab, Man Rabbahu, siapa Tuhanmu? Kalau kita tidak benar-benar mengenal Tuhan kita, maka tidaklah kita bisa menjawab pertanyaan itu. Maka bekal ini harus kita miliki. Apa itu? Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, dan ma'rifatun nabi, atau ilmu mengenal nabi. Dan kedua ilmu ini, yaitu ilmu ma'rifatullah dan ma'rifatun nabi,
harus kita pelajari, dan mempelajari ilmu ini kita harus mencari seorang guru, mursyid dan pembimbing. Yang guru tersebut, pembimbing tersebut atau mursyid tersebut memiliki sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Kita bisa menemuinya di banyak thariqah-thariqah. Oleh karena itu muncullah pertanyaan, belajar ma'rifatullah itu wajib atau sunnah? Karena ma'rifatullah ini satu bekal ilmu yang harus kita miliki di alam kubur, supaya kita bisa menjawab pertanyaan, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Dan ilmu ma'rifatullah ini akan kita pelajari ketika kita berthariqah. Dan muncul satu pertanyaan lagi, kalau begitu berthariqah ini wajib atau sunnah? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Ma'rifatullah dan ma'rifatun Nabi, ini dua bekal yang harus kita miliki dalam kubur nanti supaya kita bisa menjawab pertanyaannya. Oleh karena itu, saudaraku semua, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita terus belajar supaya kita bisa memenuhi perintah atau seruan Allah tadi. Kita ini milik Allah dan harus bisa kembali kepada Allah. Mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya mengungkapkan sedikit. Kalau ada kesempatan lainnya, mungkin saya nanti akan mengungkapkan bagaimana lebih dalam kajiannya. Namun pada kali ini setidaknya kita bisa mengetahui bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak hanya diucap-ucapkan saja, tapi maknanya sangat dalam di balik itu semua. Kalau kita memang mengaku kita ini berasal dari Allah, maka kita harus bisa kembali kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa kembali kepada Allah? Maka kita harus benar-benar mengenal Allah. Kita harus benar-benar mengenal Allah. Kita ini asalnya dari mana, kita juga harus tahu. Maka muncullah kalam-kalam ulama yang mengatakan, hendaklah kamu memikirkan asal mula jadi kamu. Supaya kita bisa mengetahui jalan datangnya kita ke dunia ini itu bagaimana. Kenapa kita harus tahu? Karena ketika kita meninggal dunia nanti dan ingin kembali kepada Allah, jalan itu juga yang akan kita lewati. Muncullah kalam ulama yang lain. Kenalilah dirimu yang rata, maka kau akan menjumpai Tuhanmu yang nyata. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk bisa mengenal diri, supaya kita bisa mengenal Tuhan kita. Mengenal diri itu artinya kita ini asalnya dari mana, kita harus tahu. Dan kita muncul ke dunia ini kita harus apa? Kita harus tahu. Dan saat kita ingin kembali kepada Allah, kita harus bagaimana? Kita juga harus mengetahui. Itu namanya mengenal diri. Ketika kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak akan jadi orang yang tahu diri. Saya ulangi, ketika kita tidak mengenal diri, maka kita tidak akan tahu diri. Bagaimana maksud tidak akan tahu diri? Kita tidak akan memahami Allah menciptakan kita di dunia ini untuk apa? Seruan Allah kepada kita itu apa? Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya apa yang saya sampaikan pada